Baik, Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Baik, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan ini sudah sangat familiar, bahkan tidak asing lagi bagi kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita dipimpin bahkan disertai oleh Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tema atau judul perenungan kita pada saat hari ini adalah Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-23 ini merupakan Mazmur yang menunjukkan hubungan pribadi antara orang percaya dengan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dalam pandangan teologi Calvinis, penyertaan Tuhan kepada umatnya bukanlah karena kekuatan manusia, melainkan karena kasih karunia dan pemeliharaan Allah yang berdaulat atas hidup orang percaya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak John Calvin menekankan bahwa Allah memelihara umatnya dengan setia dan tidak pernah meninggalkan mereka, sebab keselamatan dan hidup orang percaya berada di dalam tangan Tuhan sendiri. Di dalam kehidupan ini seringkali kita merasa takut menghadapi masa depan, pergumulan, kekurangan, bahkan tekanan hidup. Namun Mazmur pasal yang ke-23 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, bayangkan ketika seseorang berada di tempat yang ramai, yang menakutkan, lalu ada orang yang memegang tangannya dan berkata, "Jangan takut, aku ada di sini." Kalimat yang sangat sederhana itu memberikan ketenangan. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Tuhan hadir bukan hanya pada saat kita kuat, tetapi juga pada saat kita lemah dan tidak berdaya. Dalam semuanya itu, penyertaan Tuhan bukan bergantung pada kesetiaan manusia, tetapi pada kesetiaan Allah sendiri. Nah, saudari-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita? Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita sebagai gembala yang baik di dalam ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Daud menyebut Tuhan sebagai gembalaku. Ini menunjukkan hubungan pribadi antara Tuhan dengan umatnya. Dalam budaya Israel, gembala bertanggung jawab penuh atas dombanya, memberi makan, menjaga, dan melindungi. Nah, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini juga menunjukkan bahwa orang percaya memiliki jaminan pemeliharaan Allah. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan apapun yang benar-benar kita perlukan untuk hidup sesuai kehendaknya. Allah memerintah dan memelihara seluruh ciptaannya. Tidak ada satupun keadaan hidup orang percaya yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kadang kita takut tentang masa depan kita. Kita takut bagaimana kehidupan kita ke depannya. Apakah Tuhan akan mencukupi kita dalam kehidupan kita, atau apakah kita akan berhasil? Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup orang percaya berada dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ada seorang teolog berkata bahwa jika Tuhan adalah gembalaku, maka semua kebutuhan jiwaku ada di dalam Dia. Artinya bahwa sumber pengharapan kita bukan pada manusia, melainkan pada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam poin yang pertama ini aplikasi bagi kita. Ketika kita mengalami kekurangan atau ketakutan, jangan kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan.
sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat pilihannya. Nah, poin yang kedua, bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam poin yang kedua adalah Tuhan menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ke-23, ayat yang ketiga. Nah, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya memelihara, tetapi juga menuntun hidup umatnya. Artinya bahwa manusia pada dasarnya lemah dan mudah tersesat karena dosa. Karena itu kita sebagai manusia membutuhkan anugerah Tuhan untuk menuntun hidup kita. John Calvin menjelaskan bahwa manusia tidak mampu berjalan di jalan yang benar tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Tuhanlah yang memimpin orang percaya melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Ketika pertama kali seseorang memasuki lingkungan baru, ia pasti bingung dan membutuhkan arahan. Demikian juga kehidupan rohani kita. Tanpa Tuhan kita mudah kehilangan arah. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan selalu menuntun kita. Melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui proses kehidupan kita, bahkan melalui penderitaan yang kita alami. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak ada satupun bagian hidup orang percaya yang berada di luar kendalinya Allah. Artinya bahwa bahkan proses sulit yang kita alami pun dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan bahkan karakter kita. Nah, di dalam poin yang kedua ini aplikasinya adalah ketika hidup terasa membingungkan, jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita minta hikmat Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sedang memimpin hidup kita seturut rencananya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam poin yang ketiga, bagaimana Tuhan menyertai kita adalah Tuhan memberikan kemenangan dan mengangkat umatnya. Di dalam ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini menggambarkan kemenangan yang Tuhan berikan kepada Daud. Tuhan menunjukkan kemuliaannya di tengah kesulitan dan ancaman. Dalam pandangan beberapa, keberhasilan dan kemenangan hidup bukan berasal dari usaha manusia semata, tetapi dari karunia Allah. Agustinus sangat memengaruhi teologi Calvinis, mengajarkan bahwa manusia hanya dapat berdiri kuat karena anugerah Tuhan. Kadang orang yang meremehkan kita atau menganggap kita tidak mampu, tetapi Tuhan sanggup mengangkat orang yang sederhana untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Nah, pakailah pialaku penuh melimpah, menunjukkan berkat dan kecukupan dari Tuhan. Tuhan bukan hanya menolong kita untuk bertahan, tetapi juga memperlengkapi kita untuk menjalani panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, di poin yang ketiga ini aplikasinya adalah jangan kecil hati ketika diremehkan orang lain. Tuhan dapat memakai hidup yang sederhana menjadi alatnya yang luar biasa. Yang terpenting adalah tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesimpulan pada pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Mazmur pasal ke-23 mengajarkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik yang selalu menyertai umatnya. Dalam pandangan teologi Calvinis, Tuhan memelihara umatnya dengan kasih-Nya, karunia-Nya. Tuhan menuntun hidup orang percaya melalui firman dan Roh Kudus. Tuhan tetap setia menjaga umat pilihannya sampai pada akhirnya. Karena itu kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Penyertaan Tuhan tidak bergantung pada kekuatan kita semata, tetapi pada kesetiaan Tuhan sendiri. Sebagaimana dikatakan John Calvin bahwa selama Tuhan menjadi penjaga kita, kita aman di bawah perlindungannya. Kiranya firman Tuhan pada saat sore hari ini memberkati kita, dan biarlah kita terus menjadi berkat bahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak meragukan Tuhan, tetapi kita terus percaya kepada Tuhan karena Dia adalah sumber segala berkat bagi kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.